Probolinggo 30 km menyusuri pantai Selat Madura sedikit serong ke tenggara. Jalan Raya Pos sampai ke Probolinggo, sebuah kota yang dimasyhurkan dalam sastra Jawa Baru, yakni dalam cerita Wayang Krucil tentang pemberontakan Menak Jinggo terhadap Majapahit. Karena tempat ini terletak pada Kali Banger, semua penduduk setempat menamainya Banger dan memiliki sebuah pelabuhan lebih rawan pelumpuran berbanding pelabuhan Pasuruan. Dalam tahap awal kekuasaan VOC, Probolinggo pernah dijadikan ibu kota provinsi Otshuk atau Jawa Timur, kemudian jadi ibu kota keresidenan. Selama kemerdekaan nasional, status administrasinya adalah ibu kota kabupaten bernama sama. Tempat ini berganti nama dari Banger menjadi Probolinggo menjelang abad 18. Pemerintah kolonial berusaha menyelamatkan pelabuhan Probolinggo dengan menggali saluran sepanjang 1 km ke arah laut dengan turap, dan tanggul batu sedang muaranya dibentengi dengan barisan tiang untuk menanggulangi ombak. Namun pada 1858, kembali pelumpuran membuat saluran tersebut tidak berfungsi. Pembukaan pelabuhan untuk kepentingan perdagangan umum pada 1 Mei 1859 karenanya ditarik kembali. Probolinggo yang terletak di tepi selatan Madura ini mencatat peristiwa tragis di masa pemerintahan peralihan Inggris pada 18 Juni 1813. Hanya selisih 4 tahun setelah kepergian Gubernur Jenderal Marskal Dendles. Pada waktu itu kota ini milik seorang Tionghoa yang membelinya dari pemerintah semasa Dendles seharga 10 juta dolar dengan mencicil. Luasnya 40 mil lebar dan panjang. Mayor Tionghoa pemiliknya menangani tanah terlantar tersebut secara intensif, sehingga dalam 10 tahun bukan saja cicilannya menjadi lunas, juga tanah tersebut berubah jadi tanah pertanian yang subur, membikin provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terkaya di Jawa, juga menjadi padat penduduk. Sukses Mayor Tionghoa, tuan tanah tersebut, membuatnya kaya raya berlebihan dan suka berpesta pora dengan para pejabat kolonial, sehingga membuat para petani yang terperas tak dapat lagi menahan kegeramannya. Pada hari tersebut, ia membuat pesta kecil yang dihadiri oleh Letkol Inggris Fraser dan istrinya, Kapten Macpherson dan Cameron, dan Letnan Robertson dan Cameron dari Resimen 78 Tentara Inggris. Pada sore hari, suatu pasukan menuruni pegunungan dan mendekati kota Probolinggo. Mayor Tionghoa, tuan tanah, menyiapkan kereta dan dengan para perwira Inggris tersebut melaju hendak menghalau. Mereka kira cuma perampok yang dengan mudah akan dapat dicerai-beraikan. Yang mendatangi adalah pemberontak. Mereka siaga di balik semak-semak belukar, dengan serentak menyerang sehingga rombongan kecil itu tewas. Perwira Inggris yang selamat melarikan diri ke rumah Mayor Tionghoa tersebut dan mengerahkan penghuni rumah dan penduduk Tionghoa untuk membela rumah tersebut. Sia-sia. Probolinggo dihancurkan sama sekali oleh pemberontakan. Inggris mendatangkan bala bantuan berkuda dari Surabaya yang berhasil memadamkan pemberontakan.
aturan yang lebih manusiawi diberlakukan. Para keluarga petani yang tewas menerima uang duka, sedang hutang para petani yang setiap tahun semakin menumpuk pada tuan tanah dihapus. Bahwa setelah itu Probolinggo mengalami perbaikan dan kemajuan dapat dilihat pada pendirian Guek School atau Sekolah Pendidikan Guru pada 1875 dan sekolah lanjutan khusus untuk anak-anak para pegawai negeri dan orang-orang terkemuka. Kemajuannya di bidang pertanian membuat Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu gudang besar Jawa Timur. Sebaliknya, di bidang kehutanan terjadi kerusakan terus-menerus, berbentuk kebakaran dan perusakan oleh tangan manusia, termasuk yang menimpa Gili atau Pulau Ketapang di lepas pantai kota Probolinggo. Penataan kembali hutan antara lain melalui reboisasi setiap tahun yang mengalami turun naik setiap tahunnya antara 300-an sampai 600-an hektar. Bicara tentang Probolinggo takkan bisa lepas dari industri kertas koran di Leces yang produksinya telah melampaui kebutuhan dalam negeri yang sekitar 140.000 ton per tahun, yang bahkan mengekspor kelebihannya sekitar 30.000 ton per tahun ke negara-negara tetangga. Peninggalan masa lalu yang penting bagi sejarah adalah Candi Jabung di desa bernama sama dan Candi Kedaton di Kecamatan Krucil. Candi yang pertama pernah disebut dalam kitab Negara Kertagama yang pernah dikunjungi Raja Majapahit Hayam Wuruk dalam perjalanan kerja ke wilayah Majapahit Timur dengan berkendara kereta dan dengan pengiring yang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa sejak kota pertama Majapahit Timur, yakni Bangil, sampai ke Probolinggo sepanjang pantai Selat Madura, telah ada jalan yang bisa dilalui kereta sebelum Dendles membangunnya, atau lebih tepat, melebarkannya jadi 7 meter. Keraksaan 20 km ke timur, Jalan Raya Pos sampai ke kota Keraksaan, sebuah kota kecamatan yang terbelah oleh sebuah sungai kecil bernama sama. Sudah semasa kolonial wilayahnya kaya akan kebun tebu dan dengan sendirinya pabrik gula. Disinilah tepatnya Candi Jabung berdiri, 12 km ke timur laut, Jalan Raya Pos sampai ke Paiton. Nama kota kecamatan dan tanjung pada Selat Madura. Juga wilayah ini kaya akan tebu. Besuki 20 km ke timur lagi sampai ke kota Besuki, ibu kota kecamatan bernama sama, yang sudah sejak masa kolonial terkenal sebagai daerah tembakau, Naux. Secara tradisional, produk tembakau dari sini diekspor dan dilelang di Belanda. Dengan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda pada pertengahan tahun 50-an, ekspor dan lelang dipindahkan ke Bremen, Jerman. Pada tahun 80-an, lahan untuk penanaman Besuki Naux mencapai 19.600 hektar, menyerap tenaga kerja sekitar 25.000 orang, mengekspor sekitar 140.000 bal per tahun yang dilakukan oleh 17 perusahaan ekspor, dan sampai sekarang tujuan ekspor tetap Bremen. Panarukan
28 km menyusuri pantai arah sedikit timur laut. Jalan Raya Pos sampai ke Terminal Panarukan. Kota ini menjadi akhir Jalan Dendles karena pada masanya menjadi pelabuhan terpenting di bagian timur pantai utara Pulau Jawa. Kali sampaian semasa Dendles bernama Kali Panarukan, menghubungkan kota pelabuhan ini dengan pedalaman, antaranya dengan kota Situbondo. Dan seperti halnya dengan di Tuban, juga di sini terdapat sumber air tawar di lepas pantainya. Pada 1859, pelabuhan dibuka untuk perdagangan umum. Tetapi karena longsor kemudian ditarik kembali dan tak pernah diperbaiki lagi. Sebagai penggantinya dibangun dermaga yang menusuk ke laut. Dengan prasarana timpang ini, Panarukan masih tetap jadi pengekspor penting kopi dan gula ke luar negeri. Juga jadi tempat penumpukan hasil pertanian dari sepanjang pantai Selat Bali. Semasa VOC, di sini juga ada benteng company sebagai terjemahan keadaan siap perang. Sekarang benteng tersebut tak ada bekasnya lagi. Tak banyak yang dapat diketahui tentang tempat ini sebelum kedatangan VOC. Laporan petualangan Portugis yang pernah datang kemari bersama armada Demak pada 1546 masih belum bisa dikukuhkan. Yang sudah pasti, setelah kerajaan-kerajaan Hindu Jawa berjatuhan dan bermunculan kerajaan-kerajaan Islam, masyarakat Panarukan belum memeluk Islam. Beberapa tahun kemudian, pada 1559, waktu orang-orang Portugis datang lagi, masyarakat Panarukan masih juga belum memeluk Islam. Juga pada 1595, waktu pertama kali Belanda menyinggahi. Sebaliknya pada waktu itu sudah ada sejumlah orang Jawa yang memeluk Nasrani, artinya Nasrani Katolik. Memang Portugis telah mendirikan gereja dan biara di sini. Sambutan dari masyarakat Panarukan pada mulanya datang dari pihak wanita. Mereka mencari perlindungan pada gereja untuk menghindari pembakaran janda dan menyelamatkan anak-anaknya dari keyatim piatuan. Hal ini pernah saya tulis dalam karya saya, Arus Balik. Baru pada tengah kedua abad 18, Panarukan dan wilayah selatannya sampai ke Samudra Hindia memeluk Islam. Saya tidak pernah berjalan di atas bumi Panarukan.